Ardia Pramesti, saya berasal dari Rantau Prapat, dan saya sekarang merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 0302212045. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kita yakni Bapak Irfawaldi MPDI. Sebelumnya kami sudah diberikan tugas untuk meresum sebuah buku, dan di sini saya mengambil salah satu buku yang berjudul Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang mana buku ini berisi atau terdapat 10 bab ataupun 10 pembahasan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan hasil resuman saya atau hasil kesimpulan saya di beberapa menit ke depan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Nah, langsung saja. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Yang mana arti pendidikan ini merupakan suatu proses sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat memunculkan jati dirinya. Sedangkan kewarganegaraan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki karakter. Yang memiliki karakter apa? Kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu pertanyaannya, mengapa sih di Indonesia ini harus ada mata kuliah kewarganegaraan? Nah, seperti ini. Di setiap generasi, pastinya kita mendapati orang baru. Nah, setiap orang baru itulah yang harus kita didik, kita nilai, kita tempah agar mereka memiliki kepribadian, karakter, nilai yang cerdas dan baik. Tentunya yang cinta tanah air. Nah, semua itu didapat dari mata kuliah kewarganegaraan ini, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk kita dalam bab 2, yaitu mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, identitas nasional berasal dari dua kata dasar, yakni identitas dan nasional. Yang mana identitas itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya bisa jati diri, bisa ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang dimiliki seseorang ataupun suatu benda, sehingga kita mampu membedakan yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Sedangkan nasional menunjuk pada kelompok-kelompok perkumpulan manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi bangsa Indonesia sendiri juga memiliki identitas tentunya. Salah satunya yaitu merupakan bendera. Bendera merupakan salah satu identitas. Kemudian ada bahasa negara, lambang negara, dan lain sebagainya. Nah, yang mana bendera, bahasa, dan lambang ini sudah dijelaskan mengenai identitas negara di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya nanti mengenai identitas negara di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 3 mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata dasar, yaitu integrasi dan nasional. Yang mana integrasi ini berasal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi ini memiliki arti pembaruan hingga menjadi kesatuan satu yang utuh dan bulat. Nah, sedangkan kata nasional ini memiliki arti kebangsaan ataupun kesatuan hidup manusia.
Nah, integrasi nasional ini merupakan proses penyatuan atau mempersatukan bagian-bagian unsur yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat seperti itu. Adapun integrasi nasional ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, kemudian ada integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, dalam arti sempit, konstitusi ini merupakan suatu dokumen atau kumpulan dari beberapa dokumen yang berisi mengenai aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Nah, adapun dalam arti yang luas, konstitusi ini merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga dibentuk dan dijalankan, seperti itu. Nah, konstitusi ini sangat diperlukan di setiap negara. Untuk apa? Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara agar mereka tidak semena-mena saja untuk menjalankan kedudukannya seperti itu. Kemudian konstitusi ini juga mempunyai materi-materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur pengubah undang-undang, dan kadangkala pun konstitusi ini juga berisi mengenai larangan untuk mengubah sifat tertentu undang-undang itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bab 5 mengenai bagaimana harmoni kewajiban hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak didapat oleh pihak lain, seperti itu. Nah, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan warga negara, yang mana hak warga negara dan negara ini bersifat timbal balik, seperti itu. Bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara, seperti itu. Nah, pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai pasal 27 sampai pasal 34. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara, seperti itu. Nah, baik, mungkin cukup sampai di sini saja, sampai bab ini saja yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya, teman-teman bisa baca di buku Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Buku ini bisa didapat secara online maupun yang secara cetaknya. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan saya mengenai resom ini, dan saya harap teman-teman sekalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Dan mungkin sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.